Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita seperti berada di dalam situasi yang benar-benar luar biasa, menjadikan akal dan hati kita tersayat, ya, teriris, begitu pedih dan perih. Dan itu ditandai dengan Omnibus Law yang telah disahkan. Akan tetapi sampai detik ini belum jelas ujung dan pangkalnya. Siapa yang tidak akan bingung jika kemudian berganti hari rilis berita jumlah halaman dari Omnibus Law saja berganti-ganti. Saya tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi dan menjadi prioritas kalkulasi mereka yang memilih menetapkan semua ini. Yang jelas kalau betul-betul pro rakyat, tentu mereka akan gagah di hadapan rakyat menyampaikan sistem penjelas mengapa semua itu dipilih, persis seperti mereka sedang kampanye waktu itu. Tetapi mengapa hari ini tidak ada yang berani tampil di hadapan rakyat menjelaskan bahwa Omnibus Law betul-betul dibutuhkan dan dijamin dapat mensejahterakan rakyat? Akankah mereka lupa pada saat kampanye, di mana mereka dengan begitu bangga berorasi, ya, bercerita tentang visi misi, bahkan tentang program mereka untuk mensejahterakan rakyat? Dalam kasus Omnibus Law, siapa dan di mana orang yang tampil ke hadapan rakyat melakukan itu semua? Tetapi yang pasti, akal siapapun seakan dipaksa bertanya dengan fakta belakangan ini. Karena satu, mulai proses hingga pengesahan tidak jelas betul mana yang bisa dikonfirmasi benar. Kedua, aksi massa direspon secara tidak memadai dengan banyaknya tudingan yang dilemparkan, ditunggangi, dibiayai, dan seterusnya. Substansi mengapa aksi ada, demo muncul, itu tidak betul-betul diamati dan dicermati. Ketiga, Presiden tidak menyambut aspirasi rakyat secara terhormat, malah pergi, ya, ke satu tempat yang menjadikan semua orang juga terseret fokus dan analisanya. Yang keempat, akhirnya pertanyaan paling sederhana adalah apakah pemimpin negeri ini merdeka atau tersandra? Disinilah mungkin kita perlu bertanya bahwa dalam sistem yang telah ditetapkan pada demokrasi di Indonesia ada hal-hal mendasar yang perlu diubah. Misalnya, ya, pemilihan presiden atau pencalonan presiden itu tidak semestinya seperti yang sekarang, di mana hanya partai-partai besar yang bisa melakukannya. Sebab jika itu yang terjadi, maka sampai kapanpun Indonesia, calon-calon yang diajukan kepada rakyat belum tentu yang betul-betul diinginkan, dinilai capable, dinilai penting dan bisa menjawab problem-problem Indonesia. Yang ada adalah mereka orang-orang yang bisa dikendalikan, disandra, dan kemudian dibenturkan dengan rakyatnya sendiri. Yang kelima, gelombang penolakan terus terjadi. Ini berarti Omnibus Law bukan hal yang sederhana, apalagi benar-benar dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Kembali bahwa sederhana saja, jika betul Omnibus Law dibutuhkan rakyat, dijamin dapat mensejahterakan rakyat, tentulah presiden dan wakil rakyat akan betul-betul hadir hangat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi itu tidak terjadi. Lantas bagaimana hari-hari ke depan rakyat Indonesia? Semoga semakin lebih baik, ada sebuah kesadaran, kemudian kita melakukan pembenahan secara bersama-sama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.